Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan segala limpahan nikmatnya hingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam bulan Ramadan yang diberkahi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah dalam menegakkan sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Dalam tubuh kita sendiri ada dua hal yang sangat familiar kita dengar, yakni tubuh kita terdiri dari jasmani dan ruhani. Kelihatannya hanya dua hal itu saja yang sering kita dengar. Padahal sebenarnya ada satu hal lagi, yakni aqliyah. Jadi dalam diri kita ini ada tiga aspek, jasadiyah, ruhiyah, dan aqliyah. Tiga aspek ini harus tetap dijaga keseimbangannya. Kita tetap harus menjaga hak-hak dari tubuh kita pada tiap aspek tersebut. Aspek jasadiyah punya hak bahwa diberikan asupan gizi yang baik. Lalu kita tetap perlu memberikan olah fisik, latihan fisik yang memadai agar seluruh fungsi tubuh kita ini berjalan normal. Sehingga terciptalah jasad yang sehat dan kuat seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan ruhiyah? Ruhiyah ini identik dengan spiritualisme atau kesehatan mental. Jadi hal-hal seperti zikrullah, beribadah, itu salah satu bentuk pemenuhan hak atas ruhiyah kita. Lantas aspek yang ketiga, akliyah atau fikriyah. Apa hak dari akal atau fikriyah kita ini sebagai manusia? Yakni tetaplah menimba ilmu. Jangan pernah puas dengan ilmu yang pernah kita miliki hari ini. Selalu belajar menambah wawasan. Tiga aspek tadi setelah terpenuhi haknya masing-masing, maka akan tercipta sebuah keseimbangan, tawazun, sehingga bisa terciptalah sebuah sosok manusia yang seutuhnya, di mana aspek jasadiyah, ruhiyah, dan akliyahnya atau fikriyahnya terjaga dengan baik. Karena apabila ada satu aspek yang tidak terjaga dengan baik, mengalami defisit, sehingga tidak terjadi keseimbangan, biasanya tubuh tersebut ada menimbulkan hal-hal yang negatif. Contoh, kalau jasadiyah dan ruhiyahnya kuat, tapi akliyahnya defisit, kekurangan ilmu, maka dia berada di ambang kejahiliahan, kebodohan. Badannya kuat, mentalitasnya bagus, imannya mungkin bagus, tapi kalau akliyahnya, ilmunya kurang, bisa terjerumus kepada hal-hal yang menyesatkan. Lalu kalau jasadiyah dan akliyahnya bagus, tapi ruhiyahnya kurang atau kering, ya ini fenomena manusia di akhir zaman ini. Mereka pintar, badannya sehat dan kuat, tapi kering akan iman. Ruhiyahnya kosong, ini juga bahaya. Apa akibatnya kalau terjadi kekosongan ruhiyah? Bisa terjadi kesewenang-wenangan, karena tanpa diperkuat dengan unsur ruhiyah yang baik, maka aktivitas fisik dan juga akliyah ilmu yang dimiliki hanya akan untuk memuaskan kebutuhan duniawinya saja. Lalu bagaimana kalau aspek jasadiyahnya yang mengalami kekurangan? Jadi orang tersebut aspek ruhiyahnya bagus dan akliyahnya juga bagus, wawasannya bagus, tapi jasadiyahnya mengalami keterbatasan. Dikhawatirkan orang seperti ini hanya berhenti di angan-angan. Kenapa? Karena jasadiyahnya tidak memadai untuk mewujudkan semangatnya, akal pikirannya yang sudah ide gagasan pikirannya sudah sampai di mana. Apalagi kalau ternyata landasan iman atau ruhnya bagus. Tapi sayangnya kalau jasadiyahnya lemah, ya dia hanya bisa berangan-angan. Jadi itulah pentingnya menjaga keseimbangan antara jasadiyah, ruhiyah, dan akliyah dalam tubuh kita, agar kita bisa tampil sebagai manusia yang seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Presidenku.
PKS Partaiku.